Nah, salah satu output yang harus kita sampaikan ya dalam laporan adalah kita harus mengetahui maksimal deflection ya, maksimal deflection semua member, tapi setidaknya tuh per masing-masing grup ya, per grup ya, per grup itu maksimalnya berapa ya. Nah, di sini nanti kita akan di sini ada T1 ya, T1 ya kan. Kemudian juga T1 ya. Satu, kemudian juga di sini ada T2 juga gitu kan, ada T2 sini ya. Ada T2 ya. T2 sini ya. Ada L1 dan sebagainya. Nah, ini kita contoh kita akan cek deflection untuk T2 nih. Kita tidak usah cek semua ya, tapi kita perkirakan mana deflection yang kira-kira maksimal. Tentu ada di sini ya, ada di sini ya. Antara di sini karena apa? Di sini ada beban ini kan, ada beban equipment sini kan. Ada beban equipment ya. Nah, kita bisa lihat ya caranya. Caranya gini teman-teman ya. Pertama kita tandai 3 titik ya di sini ya. Ini titiknya apa sih? Titiknya 9, ini titiknya 47 dan ini titiknya nomor 12 ya. Kita cek di sini ya. 1, 2, 3 ini ya. Kemudian kita mode belum dianalisis ya, saya analisis dulu ya. Kita tunggu ya sampai semuanya selesai. Nah, kita cek loadingnya, kita cek deflectionnya. Oke, dan ya kita cek. Cara ngeceknya adalah kita tentukan 3 titik tadi yang kita targetkan, 1, 2, 3 ya. Kemudian di sini ada mode post processing ya. Kita hanya proses untuk yang loadcom saja ya. Ya. Ini. Nah, di sini kita lihat langsung ke sini ada report, kemudian join displacement. Nah, di sini ini adalah join Y ya, arahnya arah Y. Loadingnya kita minta hanya yang 11 sampai dengan 708 ya. Kita lihat sortirnya adalah dari tinggi ke rendah ya. Dan klik OK. Nah, kelihatan di sini teman-teman ya. Di sini yang paling maksimal adalah ini ya, 6,2 ya. 6,2 di sini ya. 6,2 ya, di titik 47 ya, dan loadcom-nya adalah 503 ya. Kita tandai dulu ya. Di sini yang paling besar adalah 6,21 mili ya, dan load combination-nya adalah 503. Oke, sekarang kita cari khusus untuk yang itu, yang load combination 503. Kita ulang. Kita ulang. Ya. Ini report, kemudian join displacement, ya, ke arah sumbu Y ya. Kemudian di sini kita cek yang hanya 503 tadi, yang paling maksimal kan. Nah, di sini teman-teman ya. Nah, di sini terlihat bahwa di sini tadi kan batangnya ini ada 3 titik kan. 3 titik. Di sini adalah 9,
Ini nomor 47, di sini nomor 12. Di sini ya, di sini turunnya adalah yang di 9 ini ya, cara sembunyinya adalah 0,3 kan? 0,3 ke bawah ya. Kemudian yang 12-nya adalah 0,4. Sementara yang di sini adalah 6,2 ya. 6,2 sehingga deflection relatifnya adalah yang paling besar adalah 6,2 kurangi 0,3 ya, hasilnya adalah 5, berapa? 5,9 ya. 5,9 ya. Sedangkan kalau yang dari sisi kanan adalah 5,8. Jadi ini yang maksimalnya. Ya. Dan kita cek nih, batang ini dari sini sampai sini ya. Ini kan panjangnya kan 500 cm atau 5000 mili kan. Oke, kita cek. Defleksi maksimalnya adalah 5000 dibagi 240 ya. Kita tahu bahwa defleksi maksimalnya adalah L per ini ya, L per 240. Kita cek berapa ya. 5000 dibagi 240 ya, hasilnya adalah 20,8 ya. Dan ternyata defleksi ini ya, defleksi ini yang 5,9 ini ya, lebih kecil dari ini 20,8, berarti oke. Nah, nanti silakan kalian lakukan untuk per masing-masing grup ya, cari yang maksimalnya ya. Itu ya. Nah, kemudian kalau kalian ingin lihat ini, kalau kalian ingin lihat momennya ya, bisa lihat dari sini ya. Ada momen ya. Ada momen di sini. Ini masih belum kelihatan. Kita bisa set ininya. Set scale-nya ya. Set scale-nya ya. Untuk momen di sini kita jadikan 10 atau bisa 20 ya, 20. Jadikan 20 ya. Dijadikan 20 juga. Oke. Nah, ini momennya ya. Grafik momennya. Kira-kira seperti ini ya. View. Kita lihat. Nah, ini kira-kira grafik momennya ya. Nah, kalau ini ada gaya gesernya ya. Ini gaya gesernya ya. Nah, kalau kita ingin lihat deflection-nya secara animasi bisa lihat dari sini ya. Dari sini ini ada animasi, kita animasi deflection-nya. Kelihatan ada perubahan ya, gerak-gerak, tapi tidak terlalu kelihatan. Kita rubah scale-nya ya. Escape, kemudian kita rubah scale untuk animation-nya dari displacement dari 1000 jadi misalnya 100 misalnya ya. Jadi lebih kelihatan. Kemudian animation kita cek lagi sini. Nah, ini kelihatan. Oh, masih belum terlalu kelihatan juga ya. Kecenderungan di mana kita scale-nya kita rubah jadi misalnya 25 ya. Nah, di sini lebih kelihatan ya ke arah mana ya. Mungkin kita lihat lebih ekstrim lagi ya. Scale-nya jadi 10 misalnya ya. Nah, ini kira-kira ya. Di sini bisa kelihatan mana yang akan maksimal nih ya. Sini kelihatan mana yang akan maksimal. Kalau misalnya ternyata hasilnya kurang dari lebih dari tegangan izin ya berarti tidak, walaupun stresnya masuk terpaksa harus diperbesar lagi gitu aja kira-kira ya. Nah, itu kalau nah cara itu bisa juga, yang cara tadi bisa juga pakai yang cara lebih mudah ya. Setelah kita tahu berapa di sini kelihatan sini ya, diklik ada deflection, kita tahu bahwa load-com-nya tadi kan 503 ya. 503 ke arah sumbu Y. Nah, kelihatan di sini. Ini -4, di sini 6,2 ya, nanti tinggal dikurangin.
ya. Tinggal dikurangin. Kalau misalnya ingin lihat di sebelah kanannya nih, ya, sebelah kanan juga sama nih di sini ya. Ini deflection. Lihat .com-nya yang paling maksimal adalah 503 ya, 503. Ya, kita lihat nih, ini nilainya ya. Nanti dicari yang paling maksimal ya, gitu. Nah, sedangkan untuk yang ke arah sini, ke arah yang ke arah horizontal tentu juga harus memenuhi ya. Harus memenuhi. Biasanya kita cek di paling ujung di sini ya. Ke sini dan ke sini. Berapa nilainya? Dan deflection ini harus lebih kecil dari ketinggian per 100. Kalau tingginya 9.000 mili, berarti bagi 100, berarti maksimal adalah berapa? 90 mili. Ya, ini. Kita cek ya, contoh misalnya kita curigai dia ada di sini misalnya. Misalnya kita cek di sini ya. Cek di sini. Ada report, kemudian joint displacement, kita cek ke arah sumbu ke arah sumbu Z dulu ya. Ke sumbu Z. Loadingnya kita cek untuk yang semua load combination, nanti kita cek mana yang paling maksimal. Ini ya, kelihatan di sini yang paling maksimal adalah 507 ya, yaitu 91,1 ya. Jadi dia ternyata melebihi 90 mili ya. Berarti ini ada yang harus kalian lakukan ya, gitu. Sedangkan ke arah sumbu X-nya kelihatan di sini ya, ini kecil sekali ya. Ke arah sumbu X-nya kecil, yang besar adalah ke arah sumbu ini, ke arah sumbu Z ya, gitu. Ke arah sumbu kuat. Nah, kalau misalnya seperti ini ya, kalau misalnya seperti ini, kalian menemukan deflection ya, deflection besar. Kalau misalnya ini diberi profilnya lebih besar dari H 250 kali jadi H 300, ini pasti aman ya. Tapi kalau misalnya struktur ini sudah jadi, tentu tidak bisa ganti batang ya. Kalian bisa tambah rigiditasnya. Contoh misalnya kalian akan tambahkan bracing di sini ya. Akan ada bracing. Ya, misalnya di sini ada bracing misalnya. Kalian usulkan ada bracing. Ya. Tapi saat mengusulkan, tentu kalian harus koordinasi dengan piping atau dengan mechanical lain. Siapa tahu di sini adalah akses ya, di sini ada akses nih, ada akses jalan gitu. Akses jalan di sini ya. Akses jalan. Ini apakah di sini nanti akan menghalangi atau tidak ya? Kalian harus koordinasi dengan orang piping dan orang mechanical dan lain sebagainya ya. Apakah kalau tidak, kalau kata mereka oke, go ahead gitu kan, nggak masalah, oke, kalian kasih bracing agar di sini ya, agar defleksinya akan lebih kecil ya. Nah, sekarang coba lihat teman-teman ya. Ini bagaimana kalau saya rubah jadi ini ya. Kalau saya rubah ini jadi jepit ya. Kalau saya rubah jadi jepit ya, lihat efeknya apa. Ya, kalau dari jepit tentu defleksinya akan lebih kecil ya. Sini general, kemudian di sini support ya, di sini saya ganti jadi jepit ya. Ganti jadi jepit ya. Saya ini kalau kita running ulang ya, analyze. Walaupun jarang ya pipe rack yang kakinya tuh jepit ya, biasanya memang pin.
Ya, lihat ya. Sekarang cek lagi di sini. Deflectionnya apakah lebih kecil? Kita cek ya. Kita cek ya. Sini. Kita cek di sini. Kita cek ini report, pure displacement. Tadi loadingnya yang paling kecil adalah 507 ya. 507. Nah, kelihatan di sini teman-teman ya. Deflectionnya jauh lebih kecil yaitu 25 ya. 25 ya. Jadi pengaruh ini, pengaruh memberikan jepit itu sangat berpengaruh pada deflection di ujung ya, teman-teman ya. Nah, kalau kalian ingin memutuskan jepit harus pastikan bahwa pengerjaannya memang bisa dijamin kualitinya bahwa di sini memang jepit ya, itu. Kemudian juga di sini ini lihat teman-teman ya. Dengan dijadikan jepit kita lihat di sini rasionya yang tadinya 0,8 ini langsung turun drastis ya. View select ya. Select by group name ya. By group name. Kita cek di sini ya. Nah, lihat di sini. Rasionya dari yang tadi ketika pin 0,8 ini langsung turun drastis ya. Jadi 0,4 sehingga memang kalau jepit itu membutuhkan beam yang kecil ya gitu teman-teman ya. Jadi ini tergantung kalian ya. Kalau misalnya Anda tidak yakin 10 tahun yang akan datang ini masih tetap jepit ya kalian jangan berubah ini ya. Tapi kalau yakin ini bisa rubah jadi H200 sebenarnya. Sorry, jadi H250. Ya, ini tentu akan lebih kecil. Nah, tentu saja teman-teman kalau misalnya ini dijadikan pin, dijadikan jepit, maka K-nya harus dihitung ulang ya. K-nya itu harus dihitung ulang ya. Jadi K-nya, K kolomnya harus dihitung ulang gitu. Ya. Itu kira-kira teman-teman ya. Oke.